Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hikam, NIM 1462005 kali 7. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan tugas TEAS kecerdasan komputasional. Yang mana di sini akan terdapat 4 bab yang akan dipresentasikan, dimulai dari bab pertama yaitu bab genetika algoritma. Ya, berikut adalah Python dari genetik algoritma. Jadi algoritma genetika ini merupakan algoritma yang digunakan untuk simulasi untuk mencari solusi terbaik berdasarkan calon-calon solusi-solusi yang akan diproses dengan proses algoritma ini gitu. Kemudian proses-proses tersebut akan diacak dan membentuk suatu generasi untuk dicari, kemudian akan diulangi terus proses ini sampai mendapati generasi terbaik gitu loh. Nah, oke, langsung saja masuk ke materi. Jadi pertama di materi ini kita perlu mengimport NumPy, yang mana NumPy ini digunakan untuk melakukan proses komputasi. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat melakukan inisialisasi atau menentukan nilai populasi secara acak dan bit stringnya juga. Kemudian kita di sini tujuannya apa? Yaitu untuk menentukan solusi-solusi, untuk menentukan solusi yang terbaik gitu loh, untuk menentukan siapa sih gitu. Kalau misalnya di sini contohnya orang tua, di sini adalah orang tua ya. Jadi siapa orang tua yang akan kita pilih gitu, yang terbaik gitu. Jadi kita menentukan nilai populasinya, kemudian menentukan nilai bitnya ini, nilai populasinya, kemudian menentukan nilai bitnya tadi, kemudian di sini misalnya populasinya adalah 5, kemudian bitnya 3. Kita merandom nilai bit dan populasi ini dan menghasilkan nilai berikut, yaitu 100, 111, 011, 000, 110. Kenapa nilainya hanya ada 3? Ini ada 3 ya, dalam tiap array ini ada 3 gitu. Jadi tiap bagian ini merupakan populasi, kemudian isinya itu adalah bitnya tadi. Nah, kemudian nilainya ini kok bisa 10? Nah, itu karena nilainya ini ditentukan di sini. Jadi nilainya ini berkisar antara 0 sampai 2. Jadi ya kalau nggak 0 ya 1 gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan nilai populasinya dan kita menentukan ya nilai populasi dan tadi bitnya tadi. Jadi bit itu nilainya tadi ya 01 ya. Kemudian selanjutnya kita dapat memilih, kalau di sini kan genetik ya, kita anggap aja misalnya orang tuanya gitu. Jadi kita dapat memilih orang tua yang digunakan untuk membuat anak gitu. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencari siapa sih kira-kira dari populasi ini yang merupakan orang tua terpilih gitu, orang tua terbaik yang dapat digunakan untuk membuat anak terbaik pula gitu. Nah, dilanjutkan dengan fungsi pertama, yaitu fungsi pertama adalah fungsi tournament selection. Fungsi tournament selection adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil populasi yang ini dan mengembalikan satu orang tua terpilih. Jadi populasi ini diambil, kemudian kita mencari. Jadi fungsi ini mencari siapa sih orang tua yang terpilih itu gitu. Untuk apa dipilih? Ya, untuk menghasilkan generasi terbaik tadi. Jadi kita pilih dulu. Jadi untuk menghasilkan generasi terbaik itu, pertama itu harus dimulai dari orang tuanya dulu. Orang tuanya harus orang tua terbaik juga gitu. Untuk mendapat generasi terbaik, orang tua harus orang tua terbaik juga. Orang tua maksudnya gen terbaik gitu loh. Orang tua yang memiliki gen terbaik dari populasi tadi. Itu pula anaknya juga.
akan dapat dihasilkan oleh orang tua tersebut kan acak gitu, banyak hasilnya. Nah, dari anak-anak yang banyak ini pasti ada salah satunya itu yang mewarisi gen terbaik dari kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi crossover. Nah, tadi ya, kita dapat memanggil fungsi ini satu kali untuk setiap posisi dalam populasi orang untuk membuat daftar orang tua. Yang ini ya tadi ya. Kemudian ini pertama membutuhkan fungsi untuk melakukan crossover. Fungsi ini akan mengambil dua orang tua dan tingkat crossover. Crossover rate adalah hiperparameter yang menentukan apakah crossover dilakukan atau tidak, dan jika tidak, orang tua disalin ke generasi berikutnya. Ini adalah probabilitas dan biasanya memiliki nilai besar mendekati 1,0. Fungsi crossover di bawah ini yaitu fungsi ini, yaitu tujuannya itu untuk mengimplementasikan crossover menggunakan penarikan angka acak dalam bentang 0,1. 0 dan 1 maksudnya, 0 dan 1. Untuk menentukan apakah crossover dilakukan, kemudian memiliki titik pisah yang valid jika crossover akan dilakukan. Tadi, jadi setelah mendapati orang tuanya udah ditentukan di sini ya. Siapa sih orang tua yang terpilih yang terbaik tadi gitu? Dari populasi ini nih siapa orang tuanya yang maksudnya siapa kira-kira individu yang akan digunakan sebagai orang tua yang merupakan orang tua yang memiliki gen terbaik. Nah, intinya orang tua terbaik lah gitu. Nah, di sini dimasukkan di crossover, disilang gitu. Orang tua tadi P1 dalam P1 dan P2 gitu. Kemudian setelah disilang orang tuanya tadi, tujuannya apa? Yaitu untuk menghasilkan dua anak pula gitu, dua anak yang terbaik gitu. Menghasilkan dua anak gitu. Sini untuk menentukan daftar anak maksudnya. Untuk hasil terbaiknya berada pada mutasinya ntar. Kemudian selanjutnya yaitu setelah setelah melakukan proses ini, ya ini tadi ya C1, C2. C1 ini anaknya, C2 juga anaknya. Tadi P-nya ini parent-nya. C-nya ini child maksudnya gitu. Jadi intinya proses ini di random gitu. Di random ya. Jadi ntar hasilnya itu, nah hasilnya ini akan dilakukan secara berulang gitu. Jadi hasil pertama kan dapat nih satu. Kemudian ntar selanjutnya kita akan melakukan pencarian beberapa kali untuk mendapatkan gen atau hasil terbaik gitu dari anak-anak yang terpilih ini gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kita jalankan dulu. Nah, kita juga membutuhkan sebuah fungsi untuk mutasi dalam menentukan gen terbaik dengan membalik bit. Prosedur ini hanya membalik bit dengan probabilitas rendah yang dikendalikan oleh parameter rmut. Nah, tujuannya apa ini? Ya tadi. Jadi setelah kita dapatin daftar anaknya tadi, setelah kita tahu anaknya tadi siapa, ya, anaknya setelah disilang tadi, pertama orang tuanya sudah dapat, kemudian anaknya sudah dapat, kemudian gen terbaiknya kita cari siapa, yang mana gitu. Nah, dengan menggunakan fungsi mutasi ini gitu. Yang mana itu dilakukan dengan membalik bit stringnya. Jadi bit stringnya itu bentuknya ya dibalik, di inverse. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat mengulang daftar orang tua dan membuat daftar anak untuk digunakan sebagai jenis berikutnya, kemudian memanggil fungsi crossover dan mutasi sesuai kebutuhan. Jadi kita dapat mengulang ini daftar orang tua tadi yang ini yang sudah dipilih, kemudian daftar anak, kemudian kita dapat mengulangi proses tadi, proses fungsi crossover dan mutasi, memanggil fungsi crossover dan mutasi sesuai kebutuhan gitu. Jadi siapa kira-kira yang akan kita crossover, yang akan kita silang dari orang tuanya tadi yang terpilih gitu siapa. Kemudian mutasi yang akan dilakukan tuh anak dari anak-anak yang mana gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menyusun semuanya ke dalam suatu fungsi yang bernama genetic algorithm. Yang mana genetic algorithm ini, itu ini fungsi ini, itu dia mengambil nama fungsi, tujuan, dan hiperparameter pencarian untuk mengembalikan solusi terbaik yang ditemukan selama pencarian. Jadi mengambil nilai-nilai yang dihasilkan dari ini ya, dari sini ya, dari fungsi-fungsi sebelumnya gitu. Nah,
Jadi pertama dilakukan inisialisasi populasi. Ini ya, pertama secara random ya. Jadi inisialisasi populasi secara random. Kemudian untuk mengetahui nilai awalnya gitu. Kemudian selanjutnya mencari, memantau solusi terbaik. Kemudian selanjutnya setelah ini melakukan proses generasi, jadi menentukan generasi gitu. Nah ini melakukan perulangan ya untuk menentukan generasi tadi. Jadi yang di sini kita menentukan mengulangi untuk menentukan generasi itu, untuk mendapatkan beberapa generasi dan untuk mencari dari beberapa generasi ini generasi terbaiknya gitu. Nah kemudian mengevaluasi semua kandidat-kandidat yang dihitung tadi, yang dicari tadi. Kemudian selanjutnya yaitu mengecek mana best solusi terbaiknya. Kemudian selanjutnya melakukan perulangan lagi. Tadi perulangan untuk mencari solusi terbaik. Kemudian selanjutnya yaitu memilih select parents-nya, siapa orang tua yang cocok, yang terbaik. Kemudian meng-create generasi terbaik. Ya tadi menampilkan list generasi terbaik, daftar generasi terbaik. Jadi setelah orang tuanya didapatkan, generasi orang tuanya tadi, kemudian di track solusinya yang terbaik gitu. Nah kemudian orang tuanya akhirnya dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu generasi terbaik yang tadi di-create, dikumpulkan dalam suatu daftar gitu kan. Kemudian dilakukan perulangan agar terdapat beberapa list dari generasi tadi gitu. Kemudian selanjutnya itu di crossover dan dimutasi. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk mengetahui hasil atau mendapati gen terbaik dari proses ini gitu. Intinya di sini ini tujuannya itu untuk mendapatkan solusi terbaik gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mengimplementasikan fungsi genetik algoritma untuk permasalahan fungsi one max. Jadi menggunakan fungsi one max. Di sini saya menggunakan fungsi one max. Jadi ada dua fungsi untuk menentukan nilainya, memasukkan nilainya dan memprosesnya itu ada dua. Yang pertama itu fungsi one max, yang kedua itu fungsi continue. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi one max. Nah, jadi fungsi one max ini digunakan untuk mengevaluasi string biner berdasarkan jumlah satu dalam string. Misalnya bit string dengan panjang 20 bit akan memiliki skor 20 untuk string semua satu string. Jadi 20 bit ya 20 string. Ingat kita telah mengimplementasikan algoritma genetika untuk meminimalkan fungsi tujuan, kita dapat menambahkan tanda negatif pada evaluasi ini sehingga nilai positifnya menjadi besar, yang besar menjadi nilai negatif yang besar. Fungsi one max di bawah ini mengimplementasikan dan mengambil bit string nilai integer sebagai input dan mengembalikan jumlah nilai negatif. Jadi nilai yang akan ditampilkan pada ini bit string ini, pada one max ini, fungsi one max adalah nilai yang diambil dari bit string. Kemudian dikembalikan dengan nilai jumlah dalam bentuk negatif gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menjalankan fungsi one max, kita memasukkan data, menentukan datanya gitu, data yang akan diolah. Jadi misalnya di sini tadi yang pertama tadi kita menentukan orang tuanya. Nah, kemudian ini menentukan data yang diolah ini untuk mencari gen terbaik tadi kan, sini kan genetik gitu, algoritma genetika. Jadi maksudnya di sini nih tujuannya mencari genetika terbaik, bukan mencari orang tua terbaik ya. Orang tua terbaik juga yang akan dipilih gitu. Jadi pertama orang tua, kemudian selanjutnya di sini kita menentukan anaknya gitu, gen terbaiknya gitu. Dari orang tua terbaik pula gitu. Nah, jadi di sini pertama kita menentukan iterasi, jadi jumlah perulangan. Jadi di sini dia melakukan beberapa kali perulangan. Di sini ada 100 misalnya, sini ada 100. Kemudian selanjutnya di sini adalah bitnya berapa kita tentukan, 20 di sini misalnya. Kemudian selanjutnya size, population size.
adalah 100. Jadi ada 100 populasi dan 20 bits dalam tiap masing-masing populasi. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan crossover. Nilai crossover-nya itu adalah 0,9, maksudnya 90%, nilai yang tinggi gitu. Nah ini ya. Untuk ukuran populasi akan menjadi 100 dan menggunakan tingkat persilangan 90%. Dan tingkat besar 5%. Konfigurasi ini dipilih setelah sedikit trial dan error. Jadi maksudnya ini untuk terbaiknya gitu. Ini hasil untuk hasil terbaiknya gitu. Jadi tadi ini untuk menentukan hasil terbaiknya. Di nilai cross-nya, cross rate-nya itu 90%, kemudian mutation rate-nya itu adalah 5%. 1,0 dibagi dengan nilai bitnya 20 akan menghasilkan 0,05 yang artinya yaitu 5%. Kita coba jalan dulu dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi setelah kita menjalankan yang ini, kan ini datanya kita udah masukkan nih. Nah, kita dapat ngeprint gitu, mengeprint hasil dari proses pencarian yang dilakukan gitu. Gimana hasilnya? Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya menunjukkan skor-skor ini gitu. Skor-skor ini merupakan skor-skor terbaik gitu, bestnya gitu. Best skornya gen terbaiknya tadi gitu. Hasil terbaiknya gitu. Nilai-nilai ini adalah yang terbaik tadi gitu. Dan selesai di min 20 karena tadi kan ini ya. Nah, ini pencarian akan berjalan selama 100 kali, kemudian kita menggunakan 20 bit dalam substitusi kandidat, yang berarti fitness yang optimal adalah min 20. Nah, ini fitness yang optimal, ini merupakan nilai fitness yang paling optimal, yaitu min 20. Ya, mungkin ini untuk fungsi continue saya lewat karena di sini mungkin hanya saya akan membahas di sini pembahasannya hanya menggunakan fungsi OneMax saja karena ini merupakan pilihan. Kemudian selanjutnya yaitu bab kedua akan dilanjutkan setelah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan bab kedua yaitu bab PSO. Nah, PSO adalah particle swarm optimization. Jadi algoritma ini adalah algoritma yang menggunakan pendekatan partikel. Jadi kalau di bab pertama tadi adalah algoritma genetik, yang mana algoritma genetik ini dia menggunakan pendekatan biologi. Nah, kalau di bab kedua ini adalah algoritma yang menggunakan pendekatan partikel, makanya dinamakan dengan algoritma particle swarm optimization. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk optimasi gitu. Jadi misalnya untuk menentukan posisi terbaik gitu. Kalau di sini. Jadi sebenarnya sama sih semua algoritma yang ada nih tujuannya itu ya itu untuk mencari solusi terbaik gitu. Kalau misalnya tadi yang pertama untuk menentukan menentukan game terbaik. Nah, kalau yang di algoritma ini untuk menentukan posisi terbaik gitu. Sama aja intinya tuh mencari solusi terbaik gitu. Oke, lanjut langsung. Yang pertama, saat memulai kita perlu menginisialisasi library. Kita mengambil library, 3 library. Di sini yang pertama yaitu NumPy untuk menangani operasi array, melakukan komputasi. Kemudian yang kedua yaitu random. Random di sini adalah untuk memanggil fungsi random. Kemudian yang ketiga adalah import matplotlib yang akan digunakan untuk mencetak plot grafik. Kemudian yang kedua yaitu mengatur jumlah iterasi, target error, dan jumlah partikel. Di sini kita menentukan sendiri berapa jumlah iterasinya, berapa jumlah target error, dan jumlah partikel. Langsung, ini pertama dijalankan dulu biar langsung sudah jalan. Nah, kemudian di sini nilai ini adalah nilai yang digunakan untuk menghitung perpindahan sekawanan partikel tadi.
Nah, di sini saya menentukan misalnya jumlah iterasinya berapa, 5, vektor 7 misalnya, jumlah partikel misalnya 8 misalnya. Misal aja gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu mendefinisikan kelas partikel yang terdiri dari 3 metode. Jadi yang pertama yaitu menginisialisasi fungsi random, kemudian yang kedua mencetak posisi aktual dan nilai individual terbaik, kemudian selanjutnya yang ketiga menambahkan vektor posisi dan kecepatan dimensi. Yang pertama tadi inisialisasi, kemudian yang kedua tadi mencetak posisinya, posisi aktualnya tadi, kemudian selanjutnya yang ketiga tadi posisi dan kecepatan dimensi. Jadi untuk kelas partikelnya, untuk mendefinisikan kelas partikel untuk kelas partikelnya intinya. Kemudian selanjutnya yaitu kelas space. Kelas space ini adalah ruang pencarian yang digunakan untuk mengontrol rutinitas algoritma. Jadi dalam implementasi ini, kelas ini bertanggung jawab untuk menjaga semua partikel dan mengidentifikasi dan menetapkan nilai posisi terbaik individu dari semua partikel, kemudian mengelola kriteria kesalahan target, menghitung nilai global terbaik, dan menetapkan posisi global terbaik. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan menetapkan nilai posisi terbaik individu, itu pertama. Jadi nilai posisi terbaik dari individu pada semua partikel. Kemudian yang kedua untuk mengelola kriteria kesalahan target. Kemudian yang ketiga menghitung nilai global terbaik. Kemudian keempat menentukan posisi global terbaik. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dalam kelas space ini prosesnya dilakukan. Jadi yang pertama inisialisasi partikel. Dari kelas partikel tadi diinisialisasi, kemudian selanjutnya partikelnya di print, kemudian setelah partikelnya di print, nilai partikelnya di print gitu, kemudian dicari nilai fitnessnya untuk menentukan yang nilai terbaik gitu. Kemudian selanjutnya membandingkan posisi partikel individu terbaik, kemudian membandingkan posisi partikel keseluruhan terbaik. Jadi di sini ada beberapa data itu akan diolah gitu loh. Mana sih posisi yang terbaik dari individu terbaik ini gitu. Posisi partikel dari individu membandingkan posisi partikel individu terbaik ini gitu. Kemudian selanjutnya partikel keseluruhan gitu. Jadi yang pertama untuk individu, yang kedua untuk keseluruhan. Kemudian yang tiga, yang selanjutnya yaitu ketiga menghitung kecepatan vektor baru untuk setiap partikel perpindahan. Jadi perpindahan dari tempat start ke tempat tujuan gitu. Kecepatan perpindahannya gitu. Nah, ini nilai tadi ya yang di atas tadi, yang kita masukkan di atas tadi, yang W sama C-nya tuh di sini. W, C. Kemudian setelah kelas space-nya ini dijalankan, terus kelas partikel jalankan dulu, kelas space dijalankan. Kemudian selanjutnya itu adalah looping, main loop. Jadi looping, proses loopingnya. Kalau di sini misalnya di sini kan ada 5 ya. Nah, di sini loopingnya ini akan dijalankan di sini gitu loh. Target error dan partikel. Jadi menggunakan class space gitu. Jadi pencarian itu menggunakan class space untuk mencari target error dan dari tiap masing-masing partikel tadi. Nah, kemudian dimulai dari iterasi 0, intinya iterasinya diulang-ulang terus untuk menentukan p-base-nya sama g-base-nya gitu. Jadi kalau p-base-nya itu adalah partikel terbaik, kalau g-base-nya itu adalah keseluruhan dari partikel secara keseluruhan gitu, yang terbaik gitu. Kemudian ini menyimpan errornya. Kemudian yang terakhir yaitu print solusi terbaik. Jadi dari perulangan ini, iterasi ini, nah berapa solusi terbaik, yang mana solusi terbaiknya gitu. Ini bisa dijalankan 6. Nah ini hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, dari 8 ini, 8 posisi ini, 8 posisi ini dapat dari mana? Nah, 8 ini dapat dari partikelnya tadi. Jadi posisi dari 8 partikel tadi gitu. Nah, dilakukan perulangan untuk mencari target errornya tadi, untuk mencari errornya tadi sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Target error itu 7. Nah, diulang 5 kali sampai menemukan target error 7 tadi gitu. Kemudian yang terakhir yaitu dia menentukan solusi terbaik dari berapa tadi? 8 ya, dari 8 partikel tadi. Nah, di sini solusi terbaiknya itu berada dalam jumlah iterasi ketiga gitu. Kemudian setelah posisinya kita cetak, kemudian kita juga mengetahui posisi apa? Best solution, solusi terbaiknya tadi yang berada pada iterasi ketiga. Selanjutnya kita dapat mencetak kurva errornya. Jadi ini solusi terbaiknya, kemudian errornya yang kita cetak di sini dalam bentuk kurva. Nah, ini hasilnya. Tingkat errornya berapa, kemudian tingkat iterasinya. Sampai iterasi 3, yang ketiga ya, yang terbaiknya. 3. Oke, mungkin ini untuk pembahasan bab kedua. Kemudian bab ketiga akan dilanjutkan setelah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan bab ketiga, yaitu bab ACO, Uncolony Optimization. Jadi di sini menggunakan metode pendekatan uncolony, pendekatan semut, koloni semut. Jadi kalau sebelumnya tadi yang pertama adalah pendekatan biologi, yaitu dengan genetik. Kemudian yang kedua adalah partikel, pendekatan partikel-partikel. Nah, yang ketiga ini adalah pendekatan menggunakan semut, uncolony semut. Jadi bagaimana semut itu mencari tujuannya, mencari makanannya gitu. Maksudnya rute tujuan gitu. Jadi dia pergi ke rute tujuan, dari rute start ke rute tujuan agar tidak tersesat. Dengan apa gitu? Dengan menandakan jalannya gitu. Jadi jalannya tanda. Kalau di sini mungkin dalam kehidupan mungkin contohnya penggunaan penentuan apa jarak ya. Jarak sini. Kalau sini contohnya traveling salesman gitu. Bagaimana dia menentukan biaya perjalanannya bolak-balik gitu. Ke kota mana saja yang akan dia tuju gitu. Kota mana dulu gitu. Mana jarak yang terbaik gitu. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama yaitu kita mengimport library, 3 library. Di sini ada import math untuk matrix, untuk matematika, operasi matematika lah intinya. Nah, di sini matrix. Kemudian selanjutnya yaitu import random, kemudian matplotlib untuk menggambar kurva, menggambar apa namanya? Di sini menggambar ini nih, menggambar ya inilah gambarnya nih. Apa sih namanya? Grafnya untuk menggambar gambar grafnya kalau di sini. Nah, jadi yang pertama kita mendefinisikan kelas draw untuk menggambar graf ini. Graf itu adalah nah ini parameter input berupa simbol kota dan path dari kota asal ke kota tujuan. Jadi dari kota asal ke kota tujuan itu ada beberapa kota ya, ada berapa kota yang harus dilewati dan mana jalur terbaik dari kota-kota ini gitu. Jadi misalnya diurutkan nih, ada kota A, B, C, D, E, F, G gitu. Kota tujuan adalah kota A gitu. Ke kota Z. Nah, dari kota A ke kota Z ini itu dia harus melewati kota mana dulu, kota B kah, kota C kah gitu dan seterusnya. Tapi kota yang sudah dilewati tidak boleh dilewati kembali di rute selanjutnya karena ini akan memakan biaya yang banyak dan akan menyita waktu lah intinya. Nah, di sini adalah tujuan dari algoritma ini yaitu untuk pengoptimalisasi untuk mencari solusi terbaik yaitu jarak tercepat, kemudian biaya termurah untuk PP-nya. Nah, itulah dan sebagainya.
Oke, lanjut. Yang tadi pertama adalah import library, kemudian selanjutnya kelas mendefinisikan kelas draw untuk menggambar grafnya tadi. Kemudian ketiga yaitu mendefinisikan kelas nColony-nya. Jadi kelas nColony di sini memiliki beberapa metode. Ya, ini yang ada di sini. Yang pertama yaitu metode apply evaporation, kemudian yang kedua next get next city, kemudian yang tiga update pheromone, yang keempat get root cost, yang kelima get distance. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama adalah apply evaporation, yaitu setiap generasi mereduksi semua sel dalam matriks feromon untuk mensimulasikan penguapan feromon. Dan yang kedua yaitu get next city. Kita memberikan fungsi ini daftar kota-kota yang tersisa. Jadi setelah melewati suatu kota, kota tersebut akan dihapus dari daftar, akan dihilangkan di sini. Kemudian dia akan memilih kota selanjutnya tanpa memasukkan kota sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu metode update pheromone. Update pheromone ini update jalurnya tadi, rutenya tadi gitu. Untuk apa? Tujuannya itu untuk mencari tahu gitu loh, biayanya tadi gitu. Atau misalnya jaraknya tadi, jumlah jaraknya tadi, lebih besar mana, lebih pendek mana gitu. Antara kota A dan kota A ke kota B gitu. Jaraknya lah, biayanya lah gitu. Dan selanjutnya metode get route cost, biaya pulang pergi suatu rute. Untuk jadi misalnya rutenya ABCD, di sini ABC misalnya. Nah, itu biaya pulang pergi dari suatu rute. Jadi rute A ke rute B, kemudian rute B ke rute C, kemudian rute C untuk pulang kembali ke rute A gitu. Gimana cara mendapatinya? Caranya dihitung tadi kalau A ke B berapa, B ke C berapa gitu. Ya, tinggal dijumlahkan dan mengembalikannya ya udah. Nah, itu hasil biaya dari pulang pergi tadi. Kemudian selanjutnya itu metode initial distance. Matriks jarak. Jadi jarak awal untuk menentukan jaraknya gitu loh. Kemudian matriks feromon inisiasi dengan 0,1 di setiap sel. Jadi jarak N ke N gitu, maksudnya gitu. N kali N gitu. Kemudian metode get distance mengambilkan jarak ekolidan antara dua kota. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke kelas ACO-nya, kelas uncolony-nya. Ini dijalankan saja dulu. Nah, masuk di kelas uncolony-nya ini. Di kelas uncolony ini, pertama kita menginisialisasi. Inisialisasi adalah kotanya, berapa jumlah kotanya, ya N kotanya, evaporation rate. Kemudian selanjutnya yaitu itu evaporation-nya ya tadi untuk setiap generasi mengurangi semua sel dalam matriks feromon untuk mensimulasikan penguapan feromon ya. Penguapan feromon ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menandai gitu loh. Di sini ini sudah gitu. Di sini ini belum gitu. Jadi menentukan apa? Ya gitulah dari kota-kota tadi gitu loh untuk ditentukan gitu. Yang mana aja nih yang merupakan jalurnya gitu. Kemudian selanjutnya dev solve. Solve ini untuk mencari apa namanya solusi terbaik, jarak rute terbaik apa ya untuk rute terbaiknya, biaya terbaiknya gitu. Jadi mencari yang terbaik lah gitu. Kemudian selanjutnya yaitu get next city. Get next city ini untuk mengetahui kota selanjutnya yang akan dituju yang mana gitu. Kemudian selanjutnya update pheromone. Nah ini ya. Kalau yang tadi get next city memberikan fungsi daftar kota-kota yang tersisa. Jadi kota-kota selanjutnya itu apa saja gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini nih update jalur gitu, I dan J-nya tadi gitu. Kemudian selanjutnya get route cost, apa namanya, biaya rutenya tadi. Kemudian selanjutnya tadi yaitu initial distance, tadi N kali N tadi yang ini, matriks jarak tadi N kali N awal gitu dan masukkan jarak ekuidan.
Kemudian selanjutnya yaitu get distance. Untuk mengembalikan nilai equidistant tadi. Nah, untuk mengetahui nilai antara dua kota gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah menu utama. Menu utama di sini yaitu tadi kota-kotanya tadi dimasukkan di sebuah array, kemudian dicari di gambar kota-kotanya tadi. Jadi kota-kota ini didapat dari mana? Didapat dari, nah ini nih kita memasukkan apa namanya datasetnya, jarak antara kota ke kota, kemudian kita meload dataset tersebut. Kemudian setelah datasetnya di-load, disimpan dalam array, kemudian diproses dan dicetak gitu gambar grafnya menggunakan fungsi ini, fungsi draw tadi, kelas draw. Kemudian diproses untuk mencari kota, kemudian jumlah kotanya, gimana jaraknya, kemudian ya itu dan lain-lain gitu. Sini ada ya yang terbaik untuk mencari apa namanya rute terbaik gitu, rute terbaik dari sisi biaya dan jarak dengan menggunakan kelas ACO ini gitu. Metodenya apa aja? Metodenya tadi yang telah disebutkan tadi ada 5, ada 5 ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dimulai dari evaluation, kemudian get next city, update pheromone, get route cost, initial distance, get distance. Nah, kalau dijalankan, maka dia akan memunculkan hasil, yaitu tergantung dari jumlah iterasi yang kita jalankan. Jadi di sini solve iterasinya, dia melakukan perulangan sebanyak 160 kali. Jadi tadi solve tadi tujuannya tadi untuk melakukan perulangan apa? Perulangan untuk mencari rutenya tadi. Jadi masuk sini, oh ini belum cocok nih, ada yang lebih baik gitu. Dia ngulangin terus untuk mendapati rute terbaiknya tadi gitu. Sini kayaknya belum saya atur ini kayaknya datasetnya. Bentar coba saya lihat dulu. Oh ini namanya dataset 1. Nah, ini misalnya kita jalankan. Set. Nah di sini jumlah city-nya tadi yang ada di dataset ini, kemudian jumlahnya berapa, atau kotanya, maksudnya nilai kotanya, kota ke kota, kemudian jumlah kotanya, kemudian ini 15 ini adalah end count-nya, maksudnya jumlah semutnya tadi, kemudian evaporation rate gitu. Evaporation rate-nya adalah 0,008 gitu. Kemudian ini 160-nya adalah iterasinya. Nah, di sini dia menampilkan ya beberapa perulangan dari awal sebanyak ini gitu, seberantakan ini gitu, cost-nya ya tinggi sampai menemukan cost yang terbaik 3441 ini. Dengan jarak seperti ini gitu, dengan alur dari kota ke kota seperti ini gitu. Misalnya ini kota awal, ya ini kota akhir gitu. Nah, ini untuk penjelasan materi ketiga yaitu uncolony untuk mencari kota terbaik serta biaya termurah. Jadi jarak terbaik dan biaya termurah. Oke, kemudian selanjutnya bab keempat akan dilanjutkan setelah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab keempat, yaitu bab reinforcement learning. Nah, di bab keempat ini adalah bab terakhir yang akan dipresentasikan, didemokan. Ini adalah bab yang mempelajari lingkungan yang mana tujuannya yaitu untuk nah ini untuk mengembangkan pendekatan yang efisien dan aman untuk mengatasi masalah ini. Jadi tujuannya itu untuk
menunjukkan dalam lingkungan yang disederhanakan, mempermudah gitu loh. Jadi ada sebuah lingkungan, di sini lingkungan ini misalnya ada suatu kendala, masalah di setiap aksesnya gitu. Nah, tujuannya itu mempelajari dan menyederhanakan gimana caranya menghindari permasalahan-permasalahan ini, kendala-kendala ini, mengatasi kendala-kendala ini, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, siapa yang menunjukkan? Nah, yang menunjukkan itu adalah si agen. Jadi sistem reinforcement learning ini tujuannya untuk si agen. Agen ini adalah orang yang membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah tadi, kendala-kendala tadi yang ada pada lingkungan tadi dengan disederhanakan gitu dengan disederhanakan ya, dengan adanya pembelajaran pada si agen. Nah, agen ini adalah program AI yang membantu tadi, untuk membantu tadi gitu. Nah, kemudian di sini contoh kasusnya yaitu self-driving cab problem, yang mana tujuan atau tugas dari si smart cab ini adalah menjemput penumpang dari suatu lokasi dan menurunkannya di tempat lain. Nah, hal-hal yang harus ditangani oleh si smart cab ini yaitu pertama menjemput penumpang dan menurunkannya ke tempat lokasi yang tepat. Kemudian menghemat waktu selama pengantaran. Kemudian menjaga keselamatan agar terhindar dari penalti. Jadi memperbanyak poin jemput penumpang dan memperbanyak poin reward, menurunkan penumpang mencapai tujuannya yaitu mendapatkan reward poin. Sini poinnya 20. Kemudian menghemat waktu agar poinnya tadi bisa banyak. Jadi semakin banyak langkah, maka poinnya semakin banyak yang dikurangin gitu. Kemudian keselamatan penaltinya agar penaltinya itu semakin sedikit gitu. Nah, solusi RL ini itu dipertimbangkan, yang perlu dipertimbangkan dalam solusi RL ini yaitu adalah penghargaan, status, dan tindakan untuk menilai tadi gitu, untuk memberi penilaian dan melakukan pembelajaran tadi. Nah, pertama penghargaan. Penghargaan itu sistem reward tadi, kayak tadi yang tak bilang tadi, itu ada plus minusnya. Plusnya itu langkah-langkahnya pengantarannya tadi, kemudian dikurangin dengan langkah-langkah yang dia salah. Kemudian di sini terdapat poin negatif juga yaitu ini poin pelanggaran. Pelanggaran ini penalti di sini, pelanggaran atau penalti di sini dia mengurangi, dia 10 poin. Tiap pelanggaran itu akan mengurangi 10 poin, maksudnya akan mencatat 10 poin pelanggaran gitu. Dari tindakan kesalahan tindakan yang dia lakukan, tindakan yang salah dari si agen tadi. Kenapa ini ada gitu? Jadi si agen tadi kan dia melakukan pembelajaran itu bukan dari kita yang ngajarin, bukan kita gurunya, kita nggak ngajarin dia gitu. Tapi dia melakukan pembelajaran berdasarkan umpan balik. Nah, di sini umpan baliknya yaitu adalah penghargaan, status, dan tindakan. Oke, lanjut masuk ke program. Pertama, kita menginstal dulu Gim. Gim ini adalah library untuk merender animasi tadi, merender animasi seperti ini. Maksudnya simulasinya itu loh. Nah, sebelum menginstal, kalau misalnya kita menggunakan Jupyter, kita perlu menginstal Gim dulu. Tapi kalau kita menggunakan Google Colab, dapat langsung mengakses karena Google Colab ini dia sistemnya langsung ke Google Cloud-nya Google. Sini disarankan bisa. Nah, ini dia merender. Nah, kita di sini harus mengimport Gim dulu, kemudian membuat environment-nya, game-nya tadi. Kemudian kita merender dan menggambarnya di sini, dan dia menampilkan output-nya yaitu rendernya tadi. Nah, kenapa namanya game? Namanya dinamakan game gitu, game. Karena pendekatan ini paling dekat itu dengan game gitu. Karena game itu memiliki status keadaan dan aksi tindakan. Jadi di sini
Kalau dalam sistem taksi ini, driver itu kan harus mengantar si penumpang, mengantar penumpang ke tempat tujuan. Dengan bantuan si agen, harusnya dia dapat, si driver ini dapat mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan waktu yang singkat dan terhindar dari, dan keselamatan tetap terjaga gitu. Maksudnya terhindar dari poin-poin pelanggaran gitu. Misalnya pelanggaran lalu lintas atau apalah gitu. Nah, tindakan-tindakannya juga itu harus dipastikan gitu, benar nggak tindakannya gitu. Jadi agar tercapai dengan keinginan tadi seperti menurunkan penumpang ke lokasi yang tepat, kemudian waktunya hemat, kemudian keselamatan tetap terjaga. Nah, itu berdasarkan tindakan yang diarahkan oleh si agen tadi, ditunjukkan oleh si agen tadi. Kalau misal tindakannya bagus, benar, maka arahnya juga ya akan benar gitu. Dan si agen ini di awal-awal itu pasti istilahnya bodoh gitu, tidak ngerti apa-apa gitu, karena dia sistem AI gitu. Sistem AI ini dia mempelajari sesuatu berdasarkan lingkungan yang dia pelajari, yang dia peroleh, yang dia atasi gitu. Semakin sering dia mengulangi pekerjaan tersebut, maka semakin banyak ilmu yang dia serap gitu, pembelajaran yang dia pelajari. Kemudian selanjutnya yaitu ya ini contoh dari permasalahan kita di sini. Yang pertama ada 4 lokasi diberi dengan label huruf berbeda yaitu R, G, B, dan Y. Kemudian tugasnya si taksi tadi untuk menjemput si penumpang dari suatu lokasi dan menurunkannya di suatu lokasi lainnya. Dan kami menerima 20 poin untuk penurunan yang berhasil, penurunan yang tepat, dan kehilangan 1 poin untuk setiap langkah yang diambil. Ada juga penalti 10 poin untuk tindakan penjemputan dan pengantaran ilegal. Jadi tadi kalau misalnya dia berhasil mengantar, ini berhasil mengantar, itu dapat 20 poin. Kemudian dia akan kehilangan 1 poin setiap langkah-langkah yang dia lakukan gitu. Jadi semakin banyak langkah ya otomatis poinnya ini akan semakin berkurang gitu. Kurang satu, kurang satu, kurang satu gitu. Tapi semakin pendek, semakin singkat langkahnya, maka poin yang dihasilkan akan semakin banyak. Kemudian penalti 10 poin untuk tindakan yang salah. Jadi misalnya tadi si mobil ini dia nabrak tembok, ini garis-garis ini adalah tembok, yang titik 2 ini adalah garis jalur yang bisa dilewatin. Dia nabrak tembok ya otomatis akan mendapatkan penalti karena dia nabrak tembok. Salah. Kenapa kamu nunjukin jalan yang salah gitu loh, si agen. Nah, kemudian selanjutnya jalankan yang ini. Nah, dia pertama mereset renderan sebelumnya, kemudian merendam ulang state sebelumnya, kemudian dirender dan digambar. Dan dia memprint action space dan state space. Jadi untuk keadaan random, action space-nya itu pertama ada 6. Dalam sistem taksi ini ada 6 aksi. Yang pertama itu adalah selatan, ke arah selatan, aksi nih, aksi ya. Aksi itu langkahnya. Kayak misalnya kalau kita main game itu tombolnya tuh, sticknya itu kita mencet tombol apa gitu. Itu aksi. Yes. Kemudian di sini aksinya ada selatan, belok ke selatan, belok ke utara, belok ke timur, yang ketiga belok keempat ke barat, kemudian mengambil penumpang, kemudian yang keenam terakhir menurunkan penumpang. Jadi ada 6 aksi. Nah, taksi kalau misalnya masih berada di posisi ini, dia aksi pertama itu dia belok kiri, belok kanan, maju ke depan, ke utara, ke selatan, ke barat gitu. Ke atas berarti ke utara gitu. Kemudian dari utara ke barat gitu. Sampai ke tempat penumpang gitu. Nah, pas ke tempat penumpang berarti mengambil penumpang, aksi kelima gitu. Dan mengantarkannya ke tempat tujuan. Kemudian selanjutnya state space.
State space ini langkah nilai paling tingginya dari langkahnya tadi, langkah aksinya tadi kira-kira tuh 500 sampai 500 gitu. State space-nya tuh kira-kira maksimal 500. Kok bisa? Karena ya tadi ada R, ada G, ada B, ada Y. Kemudian ada penumpang gitu. RGBY 5 kali 5 kali 5 kali 4. Jadi yang pertama 5 apa namanya? Ada 4 tujuan dan 1 penumpang untuk masing-masing posisi gitu. Nah, yang terakhir itu adalah yang terakhir 4 karena dihitung bersama penumpangnya gitu. Penumpangnya udah masuk ke taksi lah gitu. Jadi posisi pertama itu nilainya 5, posisi kedua nilainya 5, posisi ketiga nilainya 5, posisi yang terakhir yang keempat adalah 4 karena penumpangnya sudah bersama taksinya include. Berarti kalau di total itu hasilnya 500. 5 kali 5 kali 5 kali 4, 500 hasilnya. Oke, kemudian selanjutnya kita mengambil ilustrasi ini, ilustrasi yang ini untuk memproses dan memberikannya ke lingkungan untuk render gym. Kita memiliki taksi di baris ketiga dan kolom 1, kemudian penumpang berada di lokasi 2 dan tujuannya adalah lokasi 0. Menggunakan metode penyandian status taksi Fitri. Kita dapat menemukan hal berikut. Jadi dari ilustrasi seperti ini, kita dapat melakukan perenderan ulang. Perender ulang ini kita menentukan lingkungannya. Lingkungan itu ya state-nya tadi. Jadi dengan menggunakan env.encode. Nah, di sini kita masukkan lingkungannya. Jadi keadaannya itu seperti apa gitu. Jadi di mana posisi taksinya. Nah, ini 31 ini adalah posisi taksi. Posisi taksinya itu ada di baris ketiga di kolom ke-1. Nah, ini baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Ini kan matriksnya 5 kali 5 soalnya. Kemudian ini kolom 0, kolom 1. Nah, ini taksinya di sini. Kemudian ini posisi penumpang. Dan 0 adalah lokasi tujuan. 0 adalah lokasi tujuan. Kemudian selanjutnya, ini kita jalankan. Ini kita udah menentukan tujuan kita, ilustrasi kita. Jadi kita ingin menjemput penumpang. Taksinya berada di posisi 3, penumpangnya di posisi 2. Sedangkan tujuannya yaitu adalah posisi yang pertama, yaitu 0. Selanjutnya yaitu reward table. Jadi tadi kan untuk pembelajaran tadi menggunakan table. Nah, otomatis ini kita harus membuat tabelnya gitu. Nah, karena setiap status ada dalam matriks ini, kita dapat melihat hadiah default yang ditetapkan ke status ilustrasi kita. Kita create aja. Jadi ini status default, hadiah default, reward defaultnya dari ilustrasi yang kita tentukan di sini. Nah, ini nilai aksi pertama, aksi ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tadi kan ada 6 aksi. Ada 6 aksi. Aksi ke selatannya, ke utara, ke timur, ke barat, kemudian mengambil penumpang dan menurunkan penumpang. Ini adalah nilai probability, ini adalah nilai next state-nya, ini adalah nilai reward-nya. Jadi tadi ya, min 1, min 1, min 1 gitu. Kemudian ini adalah tujuannya. Kalau tujuannya udah terselesaikan gitu, maksudnya dia udah belok nih. Nah, berarti udah gitu. Kemudian selanjutnya, jadi ini penentuannya aja gitu ya. Penetapannya aja. Penetapan default. Kemudian selanjutnya, oh ya ini penetapan default dari ini ya, dari otomatis pastinya dari range space ini ya. Dan aksinya tadi ada 6. Nah, ini 6 aksi dan range space ini.
Ya, kemudian selanjutnya yaitu penyelesaian tanpa reinforcement. Jadi sebenarnya penyelesaian ini dapat penyelesaian si agen ini, masalahnya si agen ini dapat dipenuhi dengan dengan tanpa reinforcement. Cuma masalah yang dihasilkan itu tidak akan, maksudnya tidak akan, dia tidak bisa memperbaiki masalah yang dia lakukan sebelumnya. Jadi masalah yang dia lakukan sebelumnya itu akan terulangi terus-menerus gitu. Kejadian yang sama akan terulangi lagi di masa mendatang karena dia tidak mempelajari. Nah, untuk mempelajari kita harus menggunakan reinforcement learning ini. Nah, sedangkan reinforcement learning ini menggunakan algoritma implementasi key learning. Jadi dia menggunakan implementasi key learning untuk sarana pembelajarannya. Kalau nggak ada key learning, dia nggak bisa belajar gitu. Key learning ini tujuannya apa? Ya, ntar kita bahas di kemudian. Jadi yang pertama intinya kita coba dulu kalau misalnya tanpa enforcement akan seperti apa si taksi ini dalam menjemput passenger tadi, penumpang tadi dan mengantarkannya ke posisi 0. Ini dijalankan. Nah, jadi ini dapat berubah-ubah ya. Maksudnya ini kan hanya simulasi ya. Jadi misalnya dijalankan nih, sudah di set semua nilai-nilai awalnya. Ini stepnya ada 328, epocha 0, penalty rewardnya awalnya 0 gitu. Ini frame untuk animasinya, ini animasi ini ntar ya. Kemudian ini untuk kesimpulannya tadi, rewardnya tadi gitu loh. Setiap langkah-langkahnya tadi, kalau misalnya langkahnya udah terselesaikan gitu, gimana gitu, dapat penalti atau tidak gitu, rewardnya gimana gitu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu hasilnya, misalnya di sini contohnya setelah di running 3000 waktu. Jadi untuk mengantarkan si penumpang ini dari posisi taksinya ada di 3 gitu, dia membutuhkan waktu sekitar 3457. Jadi ya waktu yang sangat panjang. Maksudnya di sini langkah gitu. Langkahnya 3457 kali, kan lama gitu. Kemudian penaltinya itu sebanyak 1165. Jadi dia melakukan 1165 kesalahan. Ini hanya untuk ngantar satu penumpang. Nah, kalau penumpang yang diantar ada banyak, dia mengulangi kesalahan yang sama. Ini kita coba ulang ya. Padahal di posisi yang sama, tapi nah ini malah lebih parah gitu loh. Malah nah ini ada yang sedikit juga, tapi intinya tetap salah gitu loh. Tetap salah itu maksudnya tetap ada penaltinya gitu. Padahal dia udah tahu ini salah, kenapa diulangin lagi gitu loh. Nah, itu dia maksudnya. Kemudian di sini kita coba gambar frame-nya tadi. Ini frame-nya kita gambar animasinya, animasi untuk menunjukkan animasi arah salahnya tadi, arah langkah-langkahnya tadi 300 kali, 300 langkah. Nah, itu tuh. Nah, dari sini nih tadi kayak di awal tadi udah belok kanan, belok kiri lagi gitu loh. Intinya menghabiskan waktu yang sia-sia gitu. Waktunya sia-sia, banyak yang sia-sia gitu. Ini ya. Setiap misalnya dia naik, naik itu berarti 0. Nah, ini ya sampai 300 lah. Nah, ini udah jemput penumpangnya nih. Hijau, udah hijau. Diantar ke posisi 0. Ini 0,0 ya, maksudnya posisi dari matriks 5 kali 5, 0,0 kan di sini. Kan dia bilang kan posisi 0 ngantar ke R nih. Nah, itu pas dia drop off ngantar satu penumpang loh ini. Menghabiskan waktu 335. 331 langkah, 331 langkah tadi, 331 langkah. Padahal ini untuk sini deket, ini kan deket gini kan ya 12 langkahnya cukup, berapa langkahnya cukup gitu loh, maju 1 2 3 4 selesai gitu loh. Tapi ini butuh 300 langkah gitu loh. Nah, ini sia-sia gitu loh. Kemudian belum lagi penaltinya di sini ada 116. Memang dia berhasil ngantarin, dapat reward 20. Cuma
aksinya itu loh, menghabiskan waktu gitu loh. Nggak ada gunanya gitu loh. Nah, ini aksi yang terakhir yaitu reward 20 karena berhasil mengantar. Nah, jadi intinya kalau nggak pakai sistem reinforcement learning, langsung diselesaikan begitu saja, langsung diarahkan saja tanpa adanya pembelajaran dengan key learning, ya udah kacau ntar lama gitu loh. Tujuan utamanya itu tidak tercapai gitu loh. Memang menurunkan penumpang, iya tepat, dapat reward 20. Tapi waktunya nggak dapat gitu loh. Malah yang ada minus gitu loh. Rewardnya hilang jadinya dong gitu. Kemudian keselamatan penumpang juga nggak ada gitu loh. Ya buktinya apa? Ya ini penaltinya ada banyak. Masa penaltinya sampai 116? Nah itu dia intinya. Nah kemudian kita coba dalam kita menggunakan reinforcement learning, yaitu kita mengimplementasikan key learning agar dia mempelajari gitu loh, melakukan pembelajaran terhadap kesalahan sebelumnya. Yaitu pertama kita harus mengimport NumPy dulu, kemudian kita mengcreate apa namanya, menginisiasi tabel key-nya ini yang kita import, yang akan kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Jadi tabel di belakangnya gitu. Pada matriks 0, 500 kali 6 pada matriks 0, 500 kali 6 matriks 0. Dan kita dapat membuat algoritma pelatihan untuk pembelajaran tadi, pelajaran lingkungan untuk saat ini agen menjelajahi lingkungan selama ribuan episode. Jadi si agen tadi mempelajari tabel, mempelajari lingkungan dengan menjelajahi lingkungan selama beberapa ribuan episode. Kemudian hasil dari kesalahan tadi disimpan dalam sebuah tabel, yaitu tabel key ini. Tabel key-nya akan diperbarui setelah melakukan penjelajahan lingkungan tadi. Maksudnya dia mengetahui keadaannya saat itu gitu loh. Nah, oke, kemudian setelah dijalankan, banyak maaf nih agak ribut soalnya di rumah. Pagi-pagi soalnya yang kali ini direkamnya. Makanya saya kurang fokus juga ini. Nah, itu kemudian selanjutnya dia melakukan pembelajaran lingkungan tadi, penjelajahan lingkungan untuk melakukan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan tadi untuk agar terhindar dari kesalahan. Ya ini penalti tadi. Kemudian langkahnya tadi bisa dipersingkat gitu loh. Nah, ini tujuannya ini. Jadi tujuannya tadi tuh ya ini, dua ini. Langkah sama penaltinya gitu loh. Memang tujuan utama si taksi tadi mengantar, tapi tujuan mengantarnya itu dengan waktu yang efisien dan terhindar dari penalti itulah. Nah, ini dia akan melakukan pembelajaran selama beberapa episode, yaitu di sini diatur selama 100.000 episode. Ya, selesai. Sekarang tabel key telah dibuat lebih dari 100.000 episode, maksudnya udah sampai 100.000 episode. Kemudian kita dapat mengilustrasikan tabel key kita. Kita ilustrasikan. Nah, ini hasil dari pemrosesan pembelajaran training si agen tadi, untuk melatih si agen tadi dalam menjelajahi lingkungan selama beberapa ribu episode. Kemudian selanjutnya setelah mendapati, istilahnya dia udah punya ilmu lah gitu, udah pinter gitu, udah tahu ilmunya, yang salah di mana. Oh, ini ada tembok gitu loh, ini ada tembok di sini, ada tembok nih gitu, ini harus dilewatin gimana caranya, harus muter gitu. Nah, intinya gitu. Nah, kemudian setelah kita mempunyai tabel key, otomatis kita udah punya ilmunya kan. Si agen udah punya ilmunya. Si agen udah ngerti gitu loh. Nah, pas dia ingin mengulangi langkah yang sama, nah dia membutuhkan waktu yang sangat singkat. Dia cukup membutuhkan waktu 12,9 ini 12,9 waktu. Ya, jadi langkahnya lebih pendek karena waktu yang diperlukan untuk menjemput dan mengantar tujuan dari posisi si taksi tadi, posisi 3 tadi, hanya membutuhkan waktu 12,9 detik gitu. Ya ini pokoknya nilainya di sini 12,9 lah gitu intinya. Misalnya 12,9 menit gitu. Nah, otomatis langkah yang ditempuh juga pastinya sedikit. Karena jaraknya pendek. Karena waktunya cepat gitu loh. Kemudian di sini average penalty-nya per episode gak ada gitu loh. Padahal dia udah melakukan perulangan 100 kali loh di sini.
udah mengulangi langkah yang sama selama 100 kali, tapi di sini tidak ditemukan penalti, tidak ditemukan pelanggaran. Jadi dia udah nggak nabrak tembok lagi, udah nggak serempet lagi gitu loh. Kemudian yang waktu untuk menyelesaikan tujuannya itu dalam menjemput dan mengantar penumpang juga ya udah cepet gitu loh, otomatis poinnya bertambah gitu. Jadi dia bisa menjaga statusnya dia, posisinya dia agar poinnya itu tetap stabil. Jadi ya itu intinya di situ gitu loh. Intinya untuk tindakannya itu gitu loh, agar tindakannya itu selalu stabil dan baik gitu. Nah, itu dia untuk materi yang terakhir, yaitu materi reinforcement learning. Mungkin ini yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.